Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismir Slawe. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebudayaan. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sangkerta Budaya, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi dan akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur, dan dalam bahasa Latin, budaya berasal dari kata kolera. Kolera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah atau bertani. Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik secara material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Wujud kebudayaan. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto karena lokasinya yang berada dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan itu hidup. Namun, jika dinyatakan dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam kerangka dan buku-buku hasil karya para masyarakat. Wujud kedua adalah sistem sosial atau social system, mengenai pola dari tindakan manusia itu sendiri. Sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri, yaitu berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun. Selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud ketiga disebut kebudayaan fisik dan tak memerlukan banyak penjelasan karena berupa seluruh total hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Maka, sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Adat istiadat dan sifat-sifat budaya. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar manusia, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan suatu sistem. Dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan, memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya. 5 masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya adalah: yang pertama, masalah mengenai hakikat dari hidup manusia. Yang kedua, masalah mengenai hakikat dari karya manusia. Yang ketiga, masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu. Yang keempat, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang kelima, masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian hidup, yang keenam sistem religi, yang ketujuh kesenian. Dalam kerangka ilmiah ada 3 cara pemakaian fungsi unsur kebudayaan, yaitu: yang pertama, pemakaian yang menerangkan fungsi itu sebagai hubungan guna antara suatu hal dengan suatu tujuan tertentu. Yang kedua, pemakaian yang menerangkan kaitan korelasi antara satu hal dengan hal yang lain. Yang ketiga, pemakaian yang menerangkan hubungan
yang terjadi antar satu hal dengan hal-hal dalam suatu sistem yang terintegrasi. Integrasi kebudayaan. Yang pertama, metode holistik. Para ahli antropologi biasanya memakai istilah holistik untuk menggambarkan metode tinjauan yang mendekati suatu kebudayaan itu sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Yang kedua, pikiran kolektif. Durkheim yang mengembangkan konsep representations collective atau pikiran-pikiran kolektif. Cara Durkheim menguraikan konsep itu pada dasarnya tidak berbeda dengan cara ilmu psikologi menguraikan konsep berpikir. Ia juga beranggapan bahwa aktivitas-aktivitas dan proses-proses rohaniah. 3. Fungsi unsur-unsur kebudayaan. Menerangkan fungsi itu sebagai hubungan antara suatu hal dengan suatu tujuan tertentu. Menerangkan kaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Menerangkan hubungan yang terjadi antara suatu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Yang keempat, fokus kebudayaan. Banyak kebudayaan mempunyai suatu unsur kebudayaan atau beberapa pranata tertentu yang merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan, sehingga digemari oleh sebagian besar dari warga masyarakat. Dengan demikian, mendominasi banyak aktivitas atau pranata lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, etos kebudayaan. Suatu kebudayaan sering memancarkan keluar sesuatu watak khas yang tampak. Watak khas itu dalam ilmu antropologi disebut etos. Sering tampak pada gaya, tingkah laku warga masyarakatnya, kegemaran-kegemaran mereka, dan berbagai benda budaya hasil karya mereka. Kebudayaan dan kerangka teori tindakan, yaitu bahwa kebudayaan hanya ada pada makhluk manusia. Kebudayaan mula-mula hanya merupakan satu aspek dari proses evolusi manusia, tetapi yang kemudian menyebabkan bahwa ia dapat lepas dari alam kehidupan makhluk primata yang lain. Baiklah, cukup sampai di situ saja saya menjelaskannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.